Cerita dimulai dari Sasuke dan yang lainnya berhasil melumpuhkan Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto. Bala bantuan yang sangat kuat akhirnya dikeluarkan Orochimaru. Kehadiran dari sang legenda Uzumaki yang terkenal dengan jutsu penyegelnya, benar-benar menjadi momok mengejutkan buat Otsutsuki yang tidak menyangka kedatangan tambahan musuh selain Sasuke. Dia adalah Ashina Uzumaki. Sayangnya Edo Tensei yang digunakan Orochimaru sedikit berbeda. Dia menggunakan DNA milik Karin, dan membangkitkannya dengan metode tidak biasa. Kelemahan jutsu ini ada di waktu durasi. Kehadiran dari Ashina tidak lebih lama bertahan, hanya 1 jam saat dia dibangkitkan. Jika waktu itu selesai, maka dia akan langsung menghilang. Saat itu Sasuke hanya menatapi Ashina yang ada di depannya. Dia masih belum mengenal sosok orang yang membantunya. Walaupun dia sudah tahu kalau di depannya adalah leluhur Uzumaki, tapi dia tidak pandai membuka obrolan. Sedangkan di tempat dimensi Boruto, tempat di mana semua orang Konoha di sana, mereka mulai khawatir dan bertanya-tanya tentang nasib mereka di sini. Saat itu Naruto sudah mulai merasa ada yang tidak beres. Dia tidak melihat Obito dan yang lainnya. Padahal Obito bersama yang lain sudah disegel oleh Otsutsuki yang memakai tubuh Boruto sebelum dia melawan Sasuke di Konoha. Saat itu Naruto langsung menggunakan Sage Mode untuk melacak di mana keberadaan mereka. Tapi tiba-tiba Sarada muncul di sampingnya dan berkata, "Maaf Nana Daima Hokage. Bisakah kita berbicara sebentar di tempat lain? Ada sesuatu yang ingin aku katakan serius untuk saat ini." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jadi kau sudah mulai menyadarinya juga ya Sarada? Baiklah, aku tidak akan menanyaimu di sini sebab orang-orang desa mulai cemas dan khawatir. Ikutlah denganku." Setelah Naruto berkata demikian, dirinya dan Sarada perlahan berjalan ke tempat yang lebih sepi untuk berbicara serius. Sesudah sampai di tempat yang aman, Sarada langsung berkata, "Apa kau ingin menggunakan Sage Mode sebelumnya Nana Daima Hokage? Maaf harus membuatmu menunda itu, tapi jika kau ingin mencari Obito, aku tahu mereka ada di mana." Naruto yang mendengar itu terkejut, dia langsung berkata, "Kau serius? Aku dari tadi mencarinya. Apa telah terjadi sesuatu? Apa ada musuh ke sini? Aku juga kehilangan Boruto." Sarada yang mendengar itu menjawab, "Mereka baik-baik saja Nana Daima Hokage. Tapi aku akan membicarakan sesuatu yang serius." Setelah Sarada berkata demikian, akhirnya dia menjelaskan sesuatu yang sangat mengganjal di pikirannya. Sebab Mangekyo Sharingan-nya tiba bisa melihat apa yang dilihat Sasuke di luar sana. Hal ini seperti yang dikatakan Tajina Uchiha, kalau Mangekyo Sharingan Sasuke sudah terhubung dengan siapapun yang memiliki Sharingan, dan Sarada salah satunya, dan sebab itulah dia bisa mengetahui keberadaan di mana Obito berada. Sebab kini, Sharingan saling terhubung akibat resonansi kekuatan Mangekyo milik Sasuke. Setelah mendengar penjelasan dari Sarada, Naruto langsung masuk ke dalam Sage Mode-nya untuk mencari titik pasti di mana Obito. Sebab, Sarada hanya melihat kalau Obito sedang berada di ruangan gelap yang dimana kalau mereka sedang disegel di suatu tempat di dalam dimensi ini. Setelah berhasil masuk ke dalam mode Sannin, Naruto berhasil menemui mereka, dan langsung berlari bersama Sarada menuju ke tempat itu. Beberapa saat setelahnya, Naruto melihat ada sebuah kurungan besi yang sangat besar, dan dia merasakan ada cakra Obito dan yang lainnya terkurung di sana. Saat itu Sarada mencoba mendekat, tapi tiba-tiba kurungan itu mengeluarkan paku besi raksasa yang keluar dari tiang kurungan tersebut. Naruto yang menyaksikan itu langsung menghantamnya dengan Odama Rasengan, sehingga Sarada berhasil selamat. Saat itu Sarada berkata, "Maafkan aku Nana Daima Hokage, aku lengah. Aku tidak menyangka ada serangan tadi." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Mundurlah sedikit Sarada. Sepertinya yang aku takutkan benar, ada sesuatu yang tidak beres. Tapi aku tahu mereka masih hidup semuanya di dalam sana. Sebentar lagi kita akan tahu apa yang terjadi." Setelah Naruto berkata demikian, dia mengeluarkan Futonyoton Rasen Shuriken raksasa untuk menghancurkan kurungan tersebut. Tanpa berlama-lama, Naruto langsung melemparkan Rasengan-nya, sehingga terciptalah ledakan dahsyat, yang membuat kurungan itu hancur berkeping-keping. Setelah berhasil menyelamatkan mereka semua, terlihat di sana Hidan terkapar di tanah akibat terkena efek ledakan jutsu Naruto yang menghancurkan kurungan tersebut. Saat itu Obito perlahan bangkit sebab mereka benar-benar kehabisan cakra setelah terlalu lama di dalam sana.
Saat itu Hidan berkata, "Hei Naruto, seharusnya kau sedikit lebih lembut mengeluarkan kami. Apa kau tidak tahu kami sudah hampir kehabisan nafas di dalam sana? Aku tidak mau mati begitu saja setelah dihidupkan Boruto." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Jujur saja Hidan, aku masih belum terbiasa melihatmu ada di sini, dan kalian semua juga. Aku menganggap kalau kalian seharusnya sudah mati di zaman ini. Tapi apa boleh buat, jika ini keputusan Boruto untuk membangkitkan kalian? Aku tidak bisa membantahnya, jadi apa yang terjadi?" Obito yang mendengar itu perlahan mendekati Sarada dan berkata, "Apa kau merasakan resonansi mata itu? Aku rasa kau yang memberitahukan ini pada Naruto kan? Jadi apa kau bisa melihat juga apa yang dilihat Sasuke sekarang?" Sarada yang mendengar itu membalas, "Kau benar, jadi aku tidak salah ya? Saking aku tidak mau melihat itu, aku tidak percaya apa yang terjadi pada Boruto, sampai-sampai aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Nanadaima Hokage. Aku rasa kau bisa mewakilkanku untuk menceritakan yang sebenarnya pada dia." Obito yang mendengar itu membalas, "Ya baiklah, tapi seharusnya kau sudah tahu juga apa yang terjadi kepada kami semua di sini, dan siapa yang melakukannya kan? Sayang sekali, dia sudah tiada." Naruto yang melihat Sarada dan Obito berbisik-bisik berkata, "Hei, apa yang kalian bicarakan? Jangan menyimpan rahasia di depanku. Apa yang terjadi, dan siapa yang melakukan ini?" Hidan yang mendengar itu langsung berkata, "Siapa lagi kalau bukan anakmu yang melakukannya? Sialan, aku tidak percaya dia sudah mati dan berkhianat. Dasar Otsutsuki brengsek, dia mengambil alih tubuh Boruto yang sudah tiada. Aku cukup sedih melihat nasibnya." Naruto yang mendengar itu langsung terdiam mendengar ucapan Hidan. Dia tidak percaya apa yang dia dengar. Bahkan Obito langsung berkata kepada Hidan, "Dasar bodoh. Seharusnya kau menjaga bicaramu sialan." Hidan yang mendengar itu berkata, "Hei, ada apa? Apa yang kukatakan memang benar. Mengapa kalian harus menutupi hal ini dengan Naruto?" Obito yang mendengar itu langsung menatap Hidan, seolah-olah menyuruhnya untuk diam sekarang juga. Saat itu Nagato yang ada di sana juga prihatin melihat Naruto yang langsung memasang wajah sedihnya. Saat itu Nagato berkata, "Aku tahu ini sulit untuk dipercaya. Aku hanya sebentar dengannya, tapi dia percaya membangkitkanku dari kematian untuk menjaga dunia sekali lagi. Tapi aku juga sedih sepertimu. Akhirnya dia mati juga setelah melakukan ini semua. Tapi aku tidak akan membiarkan Otsutsuki memakai tubuhnya untuk melawan kita." Naruto yang mendengar itu perlahan mencoba tegar setelah mengetahui kebenaran tentang Boruto yang sekarang. Sebab, ini sangat sulit baginya mengetahui kalau Boruto sudah tiada, dan Boruto sebelumnya yang ia jumpai tidak lain adalah Otsutsuki yang menyamar. Saat itu Naruto berkata, "Kalau memang begitu, berarti tempat ini sudah tidak aman lagi untuk orang-orang desa. Aku jujur tidak tahu harus berkata apa kepada Himawari dan Hinata tentang Boruto." Obito yang mendengar itu membalas, "Tegarkan dirimu Naruto, kau itu adalah Hokage. Saat ini aku dan Sarada terputus dengan penglihatan Sasuke. Jika Sasuke menonaktifkan Mangkyo-nya, maka kami tidak terhubung. Hanya itu yang bisa aku sampaikan." Sarada yang mendengar itu menjawab, "Kau benar, dari yang kulihat terakhir kali dari penglihatan ayah, mereka sedang melumpuhkan Jubi. Tapi apa kau tidak bisa menggunakan Kamuimu ke sana?" Obito yang mendengar itu membalas, "Aku bisa melakukannya, tapi tetap sama, itu jika Sasuke mengaktifkan Mangkyo-nya sehingga membuatku terhubung, dan lagi, aku yang sekarang tidak memiliki cakra apapun." Hidan yang mendengar itu berkata, Hei, kalian, aku bosan mendengar omong kosong ini. Apa kita hanya diam saja seperti orang bodoh tanpa melakukan apapun? Aku benar-benar dendam melawan Otsutsuki itu. Apa tidak ada cara lain agar kita ke sana juga?" Nagato yang mendengar itu membalas, "Aku akan menggunakan Kuchiyose pembalik, tapi ada sedikit kekurangan menggunakan cara itu. Kita akan keluar dari Amegakure, sebab hewan Kuchiyose milikku ada di sana. Bagaimana? Aku rasa kita tidak punya cara selain ini untuk bisa lepas dari dimensi ini dan membantu Sasuke." Naruto yang mendengar itu membalas, "Lakukan segera Nagato. Kita tidak punya waktu untuk berbicara tanpa melakukan apapun."
Nagato yang mendengar itu langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu burung raksasa di depan mereka semua. Menyaksikan itu Obito berkata, "Aku tidak percaya binatang ini masih ada, tapi aku kira kita tidak boleh membuat yang lain khawatir. Apa kau bisa menandai tempat ini lagi Nagato jika kita ingin kembali ke sini?" Nagato yang mendengar itu menjawab, "Aku tidak bisa menjamin tentang itu. Seperti yang kalian tahu semua, jika memang bisa, tentu Yondaime Hokage akan mudah masuk dan keluar dari sini dengan Hiraishin-nya. Aku kira kau harus meletakkan Bunshin-mu di sini Naruto, agar orang desa tidak khawatir sebab kau adalah Hokage mereka." Mendengar ucapan tersebut, Naruto langsung menggunakan Kage Bunshin no Jutsu. Dia membuat satu Bunshin-nya dan meletakkannya di sini, agar dirinya saling terhubung. Saat itu burung raksasa tersebut mengeluarkan mulutnya yang terbuka lebar, dan Nagato masuk ke dalam sana. Saat itu dia berkata, "Aku akan mengingatkan kalian lagi tentang ini. Kita akan keluar dari sini dan berpindah ke Amegakure. Aku rasa kita memerlukan waktu untuk pergi ke Konoha. Dan aku tidak bisa berjanji untuk kita kembali lagi ke sini. Sebab aku tidak mempunyai kekuatan Jikuka Ninjutsu. Kalau kalian mengerti, masuklah ke dalam." Setelah mendengarkan ucapan dari Nagato, mereka semua masuk ke dalam mulut burung raksasa Kuchiyose tersebut, dan bersiap untuk menjadi bala bantuan menuju ke Konoha. Saat itu Bunshin Naruto langsung pergi ke tempat semua orang-orang desa. Sebab akan sangat berbahaya jika orang-orang mengetahui kalau pemilik dimensi ini yaitu Boruto ternyata sudah mati dan tubuhnya sedang digunakan Otsutsuki. Setelah persiapan sudah selesai, Nagato langsung mengaktifkan Kuchiyose pembaliknya. Dan beberapa waktu berselang, mereka tiba di Amegakure, tempat yang tidak pernah berubah sedikit pun sejak perang ninja sebelumnya. Saat itu mereka langsung keluar dari mulut burung raksasa tersebut, dan terlihat sangat jelas raut wajah Naruto yang murung. Sebab dia tidak bisa menunaikan janjinya kepada Nagato untuk menjaga Amegakure. Saat itu Naruto berkata, "Aku cukup malu melihat ini. Nagato, aku harap kau tidak membuatmu kecewa. Aku tidak melakukan apapun untuk memulihkan Amegakure setelah kematianmu." Nagato yang mendengar itu berkata, "Tidak perlu memikirkan hal semacam ini. Apa kau tahu, hanya Amegakure yang tersisa yang memiliki bangunan di antara 5 desa besar yang sudah hancur lebur. Aku kira kau cukup beruntung. Walaupun pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat dari mereka akibat perang melawan Otsutsuki ini." Obito yang mendengar itu menjawab, "Sudah cukup omong kosongnya. Gunakan burung ini ke Konoha sekarang juga Nagato. Kita tidak bisa membuang-buang waktu. Jika saja aku bisa menggunakan Kamui, aku akan membawa kalian ke sana secepat mungkin. Jadi aku perlu waktu untuk mengisi cakra." Setelah Obito berkata demikian, Nagato langsung menggerakkan burung raksasanya dan pergi menuju ke Konoha. Dan semua orang ada di atas sana untuk pertarungan akhir melawan Boruto. Saat itu Naruto juga bisa merasakan kalau cakra para biju yang tersisa di dalam tubuhnya mulai menipis, yang membuatnya hanya bisa mengandalkan mode Sage sebagai kekuatan sejatinya. Sedangkan Hidan benar-benar tidak sabar untuk bertarung melawan Boruto. Dia terus-terusan membersihkan sabit miliknya untuk pertempuran akhir. Sedangkan Obito fokus untuk memulihkan cakranya, sebab di antara banyak orang di sini, dia orang yang paling kehabisan tenaga akibat dikurung Otsutsuki. Saat itu tiba-tiba, di pertengahan perjalanan, Hidan berkata, "Hei Nagato, bukannya kau memiliki Rinnegan sekarang? Apa kau tidak mau mengorbankan hidupmu sekali lagi demi Boruto? Aku rasa mata yang kau gunakan sekarang adalah Rinnegan asli." Nagato yang mendengar itu menjawab, "Ini bukan milik Madara. Boruto memberikan Rinnegan milik sisa Sumeaka yang tersisa. Rinnegan yang kugunakan sekarang tidak memiliki kelebihan apapun, anggap saja hanya sebagai aksesoris agar aku bisa melihat lagi." Hidan yang mendengar itu membalas, "Tapi bukannya kau masih bisa mengakses kekuatan dari petapa 6 Jalan Rikudo? Mengapa kau tidak bisa menggunakan Rinne Tensei juga?" Nagato yang mendengar itu menjawab, "Jika aku bisa, aku tidak perlu berlama-lama di sini dan membiarkan Boruto harus mati." Setelah Nagato berkata demikian, mereka benar-benar melewati seluruh kelima desa yang sudah hancur lebur tanpa sisa. Tapi tiba-tiba Naruto berkata kepada Nagato,
Tunggu sebentar. Bisakah kau turunkan sebentar burung ini ke bawah? Ada sesuatu yang ingin aku lakukan? Hidan yang mendengar itu membalas, "Hei, apa kau tahu kita tidak punya waktu? Dan lagi aku tidak melihat apapun di bawah sana kecuali tanah yang tandus. Apa kau merasakan musuh dengan mode sagemu?" Nagato yang mendengar itu tidak berkata apapun. Dia langsung menuruti perintah dari Naruto dan menurunkan burung Kuchiyose-nya ke bawah. Setelah sampai, Naruto langsung turun dari atas burung itu, dan tiba-tiba terdiam dan tidak mengucapkan apapun. Sarada yang melihat hal tersebut berkata, "Ada apa? Nanadaime, apa kau merasakan ada yang aneh di sini?" Naruto yang mendengar itu langsung menggunakan segel Jutsu Doton. Tiba-tiba gumpalan tanah yang ada di bawah terbuka, dan terlihat jelas semua orang-orang tertimpa tanah akibat peperangan melawan Otsutsuki. Melihat pemandangan mengerikan ini, membuat Hidan berkata, "Jadi begitu? Kau menyadari banyak korban di timpahan tanah tadi, tapi apa gunanya? Mereka semua sudah tiada. Ayo pergilah hei Naruto, jarak kita ke Konoha masih sangat jauh." Naruto yang mendengar itu melihat ada jasad para Kage seperti Darui dan Chojuro. Saat itu Naruto berkata, "Nagato, apa kau bisa menyimpan jasad mereka berdua? Mereka adalah Mizukage dan Raikage di zaman ini. Aku tidak bisa tenang melihat mereka tergeletak seperti bangkai di sini. Walaupun aku tahu mereka tidak akan hidup lagi. Setidaknya sesama para Kage, aku ingin menguburkan mereka dengan layak." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Kau masih memikirkan untuk orang yang sudah tidak ada lagi? Daripada kau membuang emosimu untuk hal seperti ini, kau harus menggunakan waktu yang sedikit untuk mengalahkan Otsutsuki yang memakai tubuh anakmu. Aku bingung harus berkata apa." Naruto yang mendengar itu menjawab, "Aku percayakan sisanya kepada Sasuke, karena itu adalah janji antara Boruto dan Sasuke saat dia kecil. Aku sangat yakin sesampainya kita ke sana, mungkin permainan sudah selesai. Hanya itu yang ingin aku katakan padamu." Hidan yang mendengar itu menjawab, "Dasar naif. Aku tidak percaya seorang Hokage di masa ini akan melakukan hal tidak berguna." Nagato yang mendengar itu langsung menuruti apa yang diperintahkan Naruto. Dia langsung memasukkan jasad Mizukage dan Raikage ke dalam mulut burung raksasa miliknya. Saat itu Nagato berkata, "Baiklah, aku sudah menyimpannya. Sekarang apa? Apa kau masih merasakan ada orang berhargamu di sini dengan Sage mode?" Sepertinya yang dikatakan Hidan benar. Kita harus bergegas. Setelah Nagato berkata demikian, Naruto tiba-tiba berkata, "Kalian semua pergilah. Biarkan aku sendirian di sini. Ada sesuatu yang harus kulakukan dan tidak bisa kubicarakan." Obito yang mendengar itu langsung turun dari burung Kuchiyose Nagato dan menghampiri Naruto sambil berkata, "Ada apa? Sepertinya kau mulai merencanakan sesuatu seorang diri. Katakan saja apa yang kau pikirkan." Naruto yang mendengar itu langsung mengeluarkan bom asap dari jubahnya dan menjatuhkannya ke bawah dan menghalangi pemandangan siapapun yang ada di sana. Saat itu Naruto berlari dan pergi dari mereka. Entah apa yang ada di kepala Naruto sampai-sampai dia melakukan hal semacam ini tanpa dia bicarakan kepada yang lainnya. Nagato yang melihat ada asap yang menutup pandangan mereka, dia langsung menggunakan Jutsu Futore Pusho. Tapi setelah asap itu menghilang, mereka sudah tidak melihat Naruto lagi di sana. Saat itu Sarada berkata, "Nanadaime, apa yang Anda lakukan? Apa kau pergi seorang diri ke sana?" Obito yang mendengar itu berkata, "Hei Nagato, apa kau merasakan dia ada di dekat sini? Aku kira dengan Rinneganmu kau bisa melacak kemana dia lari. Sepertinya dia sedang tidak stabil setelah mengetahui Boruto adalah musuh terakhir di peperangan ini." Nagato yang mendengar itu langsung mengerahkan burung Kuchiyose miliknya untuk terbang ke atas langit agar mereka bisa melihat kemana Naruto lari. Hidan yang menyaksikan itu jengkel, sebab Naruto membuang-buang waktu untuk hal yang tidak perlu. Saat itu mereka mencari di mana keberadaan Naruto setelah bom asap itu menutup semua pandangan. Bahkan Sarada dengan Sharingan-nya mencoba melacak di mana keberadaan Naruto. Tapi tiba-tiba Nagato berkata,
Percuma saja. Aku tidak tahu di mana dia. Ini sedikit aneh. Tidak mungkin dia bisa lari secepat itu dan menjauh dari kita. Bagaimana menurutmu, Obito? Apa kita membiarkan Naruto dan pergi ke tempat Sasuke? Kita sudah sangat membuang waktu. Jarak dari Amegakure ke Konoha cukup memerlukan waktu. Obito yang mendengar itu menjawab, baiklah kalau begitu. Aku rasa Naruto melakukan apapun yang dia mau. Dan lagi aku percaya tidak ada musuh yang berbahaya di sini jika bertemu dengannya. Kalau begitu ayo kita pergi. Setelah hal tersebut, Nagato langsung menggerakkan burung raksasanya dengan kencang menuju ke Konoha dan meninggalkan Naruto yang sedang berlari. Beberapa saat kemudian, Naruto ternyata berpura-pura menjadi mayat dengan menggunakan Hage no Jutsu. Setelah menyaksikan mereka semua pergi, Naruto langsung menggunakan Kuchiyose no Jutsu. Dia mengeluarkan katak dari Gunung Myoboku yang masih tersisa. Naruto berniat menggunakan Kuchiyose pembalik dengan kata ini menuju ke Konoha, sebab dia akan memakan waktu yang jauh lebih cepat dari mereka.